Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi menjadi salah satu pilar demokrasi, termasuk di Eropa. Namun, aksi provokatif yang dilakukan dengan dalih kebebasan berekspresi terhadap komunitas agama selama ini terus memicu perdebatan. Terutama, kebebasan juga ada batasnya. Seberapa jauh mengkritik bahkan mengolok-olok agama dan komunitas beragama bisa diterima. Apalagi Uni Eropa, menurut laman berita Deutsche Welle, Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023, menjamin kebebasan dalam Charter of Fundamental Rights of the European Union. Dan rentetan penistaan agama, terutama terhadap Islam sering terjadi di Eropa berdalih kebebasan berekspresi. Di Swedia, tahun ini ada beberapa kasus pembakaran dan penistaan Al-Quran. Terakhir pada Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023, Salwan Momika, imigran asal Irak melakukan aksi keduanya menistakan Al-Quran. Ia menginjak dan menyepak Al-Quran di depan kedubes Irak di Stockholm. Pada aksi Kamis, Momika tak membakar Al-Quran seperti yang dilakukan pada tanggal 28 Juni tahun 2023. Polisi Swedia, pada Februari lalu sebenarnya telah melarang aksi semacam itu. Namun pengadilan mementahkannya dengan alasan kebebasan berekspresi. Pelarangan tak sesuai konstitusi. Polisi akhirnya mengizinkan Momika melakukan aksinya menistakan Al-Quran. Polisi juga mengizinkan seorang yang mengaku imigran asal Suriah melakukan aksi bakar Taurat dan Injil. Namun ia akhirnya tak melakukannya. Ia kemudian menyatakan, sebagai Muslim tak akan membakar kitab suci manapun. Ia berbalik menyerang mereka yang melakukan pembakaran terhadap kitab suci seperti Al-Quran. Harusnya umat beragama saling menghormati. Jerman juga menyebut kebebasan berekspresi dalam Basic Law mereka. Pasal 5 menyebutkan, setiap orang memiliki hak kebebasan mengekspresikan dan menyebarkan pendapatnya melalui ucapan, tulisan, dan gambar. Namun ada beberapa batasan. Jerman salah satu negara Eropa yang melindungi komunitas agama melalui apa yang disebut paragraf penistaan. Siapa saja yang mencerca agama atau ideologi orang lain dengan cara yang mengakibatkan ketenangan publik bisa dipenjara hingga 3 tahun. Namun, bagian 166 dari German Penal Code ini sangat jarang digunakan. Pada 2006, seorang pensiunan ditangguhkan hukuman penjaranya setelah membagikan tisu toilet gulungan dengan kata Quran tercetak di atasnya. 7 tahun kemudian, seorang aktivis perempuan setengah telanjang yang menuliskan, I am God, di bagian tubuhnya melompat ke altar katedral Cologne, saat misa. Namun ia hanya dianggap mengganggu praktik keagamaan, tidak didakwa dengan pasal penistaan. Penistaan terhadap Islam di Prancis dilakukan oleh majalah satir Charlie Hebdo. Pada 2015, akibat penistaan yang dilakukannya kantor mereka diserang dan menyebabkan 12 orang tewas. Sebelumnya, mereka menerbitkan kartun menggambarkan sosok Nabi Muhammad. Penerbitan kartun itu menyebabkan kemarahan dan aksi massa di dunia Islam. Beberapa hari setelah serangan, Perdana Menteri Prancis Manuel Valls di hadapan parlemen menyatakan pasal penistaan tak akan menjadi bagian dari hukum Prancis. Presiden Emmanuel Macron mempertahankan hak untuk menista. Ini berarti menjamin kebebasan berekspresi termasuk menulis atau menyatakan hal yang dianggap orang lain sebagai penistaan. Serangkaian penistaan juga terjadi di Denmark. Pada Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023, kelompok sayap kanan dan Skeppatrioker, Patriot Denmark, melakukan pembakaran Al-Quran di depan kedubes Irak di Copenhagen. Mereka juga membakar bendera Irak. Aksi anggota dan Skeppatrioker tersebut segera menuai kecaman. Sehari berselang, Sabtu ratusan warga Irak berusaha menerobos zona hijau, Green Zone, Baghdad, area gedung pemerintahan dan kantor misi diplomatik asing berada. Mereka hendak mendatangi kedubes Denmark dan menyuarakan protes atas aksi pembakaran Al-Quran. Namun aparat keamanan Irak mencegat mereka agar tak memasuki zona hijau.
Pada 2005, surat kabar Jyllands-Posten menerbitkan serial kartun tentang Islam termasuk Nabi Muhammad, yang kemudian menyulut aksi demonstrasi di negara-negara Islam. Polandia selama ini dikenal sebagai negara Katolik. Gereja masih memiliki pengaruh dalam kehidupan publik. Pada 2019, terjadi kegaduhan karena pada gambar Madonna atau Maria, terdapat halo dengan warna pelangi, lambang LGBT. Gugatan disampaikan ke kantor kejaksaan terhadap 3 perempuan muda yang mengedarkan gambar tersebut. Di Polandia ini serangan kriminal dan dapat dihukum penjara 2 tahun. Namun, putusan pengadilan berkata lain. Meski tindakan itu provokatif tetapi tak dimaksudkan untuk menyerang agama. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.